Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hasan dari Universitas Negeri Yogyakarta, program studi D4 Teknik Otomotif, kelas E2, nomor induk mahasiswa 21509334071. Di sini saya akan bahas mengenai multimeter. Pertama adalah pengertian dari multimeter itu sendiri. Multimeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tiga jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Multimeter juga disebut sebagai avometer yang merupakan singkatan dari ampere, volt, dan ohm meter. Kemudian yaitu ada jenis-jenis multimeter. Multimeter sebenarnya hanya ada dua jenis, yaitu multimeter analog dan juga multimeter digital. Untuk multimeter analog yaitu multimeter yang tampilannya menggunakan jarum sebagai penunjuk dan dilengkapi rangka skala ukur pada layarnya yang dalam pembacaannya harus membutuhkan ketelitian bagi orang yang menggunakannya karena bersifat manual, sehingga multimeter ini tergolong lebih sulit dan membutuhkan keahlian untuk penggunanya. Untuk berikutnya yaitu multimeter digital. Itu multimeter yang tampilannya lebih modern menggunakan layar digital, sehingga penggunaannya lebih mudah dan hasilnya juga lebih akurat dan banyak peminatnya karena mudah untuk digunakan dan juga hasil yang akurat. Kemudian kita ke bagian dari multimeter. Yang pertama ada jarum penunjuk yang berfungsi untuk menunjukkan saat kita menunjukkan hasil dari pengukuran yang kita ukur. Kemudian ada skala ukur, yaitu untuk mengetahui angka-angka yang ditunjuk oleh jarum penunjuk. Di sini ada beberapa skala, yaitu skala ukur DC volt, AC volt, dan juga ohm. Ada juga skala ukur AC 10 volt. Kemudian ada zero adjusting screw. Zero adjusting screw ini berfungsi untuk menyeting 0 jarum pada saat jarum tidak pas pada posisi angka 0. Karena hal ini akan menyebabkan error pada saat pembacaan penggunaan multimeter apabila jarum tidak pada posisi 0. Sehingga dibutuhkan zero adjusting screw untuk menyetingnya kembali agar normal, yaitu cara menyetingnya yaitu kita tinggal memutarnya dengan obeng. Kemudian ada juga zero ohm adjusting knob. Zero adjusting screw dan zero adjusting knob memiliki fungsi yang sama, hanya saja beda untuk skala ukur. Untuk zero ohm adjusting knob hanya digunakan untuk skala ukur ohm. Skala ukur ohm terletak pada bagian paling atas dan angka 0-nya dimulai dari pojok kanan. Saat kita ingin menggunakan ohm, kita harus selalu memastikan jarum pada posisi angka 0, yaitu dengan cara kita menggabungkan kabel prop negatif dan positif secara bersamaan, kemudian kita putar zero ohm adjusting knob sehingga jarum pas pada posisi 0. Kemudian ada selektor yang kita gunakan untuk memilih apa yang akan kita gunakan untuk mengukur. Di sini ada pilihan DC volt, AC volt, ohm, dan juga ada DCMA. Kemudian ada lubang kutub negatif dan juga lubang kutub positif. Lubang kutub negatif dan lubang kutub positif yaitu untuk kedudukan kabel prop positif dan negatif, dan dalam pemasangannya tidak boleh terbalik karena akan mempersulit kita saat dalam penggunaannya. Ini juga bertujuan agar kita tidak terbalik saat menggunakan multimeter ini. Multimeter sendiri memiliki fungsi
yaitu untuk mengukur resistor atau ohm, resistansi atau ohm, kemudian juga mengukur tegangan DC volt dan juga mengukur tegangan AC volt, kemudian juga mengukur arus listrik ampere. Kemudian penggunaan multimeter itu sendiri. Yang pertama, pastikan jarum penunjuk menunjukkan pada angka 0 pada multimeter, karena jika tidak, seperti tadi yang saya katakan, akan terjadi error dalam pembacaan. Jika jarum penunjuk tidak menunjukkan pada angka 0, maka putar zero adjusting screw hingga jarum penunjuk menunjukkan pada angka 0. Kita bisa memutar zero adjusting screw dengan menggunakan obeng min. Jika kita ingin mengukur ohm, maka kita putar zero ohm adjusting knob. Nah, kita hanya perlu menggunakan tangan. Yang kedua, kita pastikan kabel pemeriksa probe merah dan hitam pada multimeter terpasang dengan benar. Kemudian yang ketiga, kita putar selektor pada DC volt. Jika kita ingin mengukur arus DC volt, putar selektor pada batas ukur yang kira-kira lebih tinggi dari tegangan listrik yang akan kita ukur. Hal ini bertujuan agar tidak merusak multimeter, karena apabila kita menggunakan angka yang lebih kecil, maka multimeter kemungkinan akan bisa terbakar. Di sini arus DC volt bisa kita temukan pada baterai seperti baterai batu jam atau baterai aki motor, mobil, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu hubungan kabel probe positif dengan arus positif dan probe negatif dengan arus negatif. Hal ini juga sangat penting karena apabila saat mengukur kita terbalik kabelnya, maka jarum juga akan terbalik arahnya, sehingga juga dapat merusakkan multimeter. Kemudian kita tinggal melakukan pembacaan dengan tegangan listrik pada alat ukur yang telah kita ukur tersebut. Di sini saya akan memberikan contoh. Di sini ada multimeter dengan selektor menunjuk pada angka 50 DC volt, sehingga kita melihat pada skala pengukuran di angka 50, dan angka 50 adalah di tengah ini. Kemudian yang kita perhatikan selanjutnya adalah jarum menunjuk angka berapa. Di sini jarum menunjukkan angka 22 volt. Bagaimana bisa kita membaca 22 volt? Pertama, kita harus menentukan divisi setiap garis terlebih dahulu. Di sini dalam satu divisi nilainya adalah 1. Bagaimana bisa? Karena pertama kita hitung dulu selisih 20 ke 30, yaitu selisihnya adalah 10. Kemudian kita bagi dengan jumlah garis yang ada dari angka 20 hingga 30, yaitu jumlahnya adalah 10, sehingga 10 bagi 10 adalah 1, sehingga setiap divisi adalah nilainya 1, dan ini menunjukkan di angka 22. Jadi multimeter ini menunjukkan 22 DC volt karena selektor tadi diarahkan ke DC volt. Ini untuk contoh yang DC volt. Begitu sebaliknya dengan contoh apabila kita mengukur dengan AC volt. Tinggal kita menyesuaikan angka yang kita gunakan.
dan juga kita menyesuaikan skala divisi yang harus kita tentukan. Kemudian di sini juga akan saya berikan contoh untuk pengukuran ohm. Di sini selektor menunjukkan kali 100 ohm. Dan untuk skala ohm berada pada posisi paling atas. Dan di sini jarum menunjukkan angka 26. Bagaimana bisa? Seperti tadi kita tentukan dulu selisihnya antara 20 sampai 30, itu selisihnya adalah 10. Kemudian kita bagi dengan jumlah garis yang ada di sini. Antara 20 sampai 30 itu ada 5 garis. Sehingga 10 bagi 5 adalah 2. Dan nilai tiap divisi adalah 2. Sehingga nilainya adalah 26. Kemudian karena di selektor menunjukkan kali 100, apabila kita mengukur ohm, kita harus mengalihkannya dengan angka sesuai yang kita pilih di selektor. Karena di sini 100, kita kalikan dengan 100. Sehingga 26 kali 100 adalah 2600 ohm atau 2,6 kilo ohm. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih dan apabila salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.